Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la halla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah adik-adik yang soleh dan soleha, Masya Allah ini pagi ini luar biasa nih. Kak Muslim kajian ya di masjid ini, alhamdulillah ya di masjid Baitul Ibad di Tangerang. Kita ada daurah keluarga nih antara orang tua dengan anaknya. Tapi ini bukan anak-anak bocil, betul? Tapi anak sudah balik, balik, yaitu kajian balik remaja. Kalian masih bocil apa udah gede? Udah gede, alhamdulillah. Insya Allah Kak Muslim nanti akan mengisi beberapa menit ke depan. Dan nanti juga ada kajian orang tuanya ya. Kalian tahu nggak orang tuanya siapa yang ngisi? Hah? Ustadz Abu Ihsan. Nah, alhamdulillah ini Kak Muslim juga lagi live di Instagram ya. Instagram Kak Muslim, nanti kalian bisa ngecek. Nah ini ada teman-teman juga di IG yang ikut menyimak acara kita pada pagi hari ini. Judulnya apa adik-adik? Gen Z yang gaul dan soleh. Boleh ditulis ya. Gen Z, generasi gaul yang soleh. Gen Z, generasi gaul yang soleh. Nah teman-teman, ini alhamdulillah nanti kita sambil sharing ya. Buat teman-teman. Dan ini acaranya Masya Allah diselenggarakan oleh Panitia Al Khair. Siapa panitianya? Majlis Taklim Al Khair di daerah Tangerang. Kota Bumi ya, Kota Bumi. Taib, adik-adik, buat ikhwan dan akhwat, kamu saya mau cek dulu siapa yang usianya 9 tahun. Nah, 10. Masya Allah. Wah berarti 10 semua ini rata-rata nih. Luar biasa nih teman-teman. Usianya 11. 11 tahun. Nah, alhamdulillah. 12. Yang ahwat ada juga ya. Oke. 13. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah teman-teman insya Allah hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sikap Gen Z ya. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ini ada kolu nih. Nah, ini bawa aja, ada merek. Ya, baik. Jazakallah khair. Ya, syukran. Ini ini dulu nih. Ada namanya kolu. Tahu nggak kolu? Kopi dulu. Apa adik-adik? Kolu. Kopi dulu. Baik, adik-adik. Usia 11 tahun, angkat tangan. Masya Allah ahwat. 12. Barakallah. 13. 14. Alhamdulillah. 15. 16. Ada. Oh 16. 17. Ada nggak yang ahwat 17? Ahwat ada 17 tahun? Kamu ahwat? Iya baik. Baik, jadi teman-teman hari ini kita bahasnya biasanya Kak Muslim kajian anak tapi ini khusus remaja. Ya, bagaimana kita sudah menjadi anak muda. Menjadi apa adik-adik? Anak muda. Coba jangan senderan, duduk yang bagus. Tidak ada yang senderan, maju lagi maju. Kalian boleh tulis. Sekarang Kak Muslim mau tanya. Generasi Gen Z itu siapa? Pernah tahu gak? Gen Z itu siapa? Gen Z. Generasi Gen Z. Coba pakai mic ya. Di ahwat ada mic-nya enggak? Ada. Coba silakan kita tanya dulu buat teman-teman. Gen Z, bukan Gen Alpha ini, Gen Z.
Nah sekarang terakhir gen alpha ya. Oke. Oh dua-duanya. Iya. Coba yang ikhwan. Siapa bisa jawab silakan. Siapa yang dimaksud Gen Z, generasi Z itu siapa? Bagaimana? Oh ya ini. Kamu munduran dikit nak, munduran. Ini ulangi? Iya itu judul kita. Generasi gaul yang soleh. Betul. Tapi yang pertanyaannya Gen Z itu siapa? Bagaimana? Ahwat. Ahwat ada bisa jawab? Silakan. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Ya, pakai mic, pakai mic. Nggak apa-apa, nggak apa, silakan. Ayo, ayo. Ayo, silakan. Kalau benar, wah. Dapat hadiah nggak ya? Hah? Ada tahu? Oh ini ada hadiahnya nih. Wah, hadiahnya banyak. Di Hawat ada nggak di Hawat? Masya Allah, Bismillah. Silakan. Ada yang tahu? Ya, siapa? Boleh, boleh pakai mic, pakai mic. Ya, boleh dikasih deh, dioper, dioper. Ya, dioper. Siapa itu generasi Gen Z? Beda, bukan. Bagus, bagus. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Oke. Kamu Sim kasih tahu ya. Orang-orang yang semangat untuk belajar, bukan. Ada tahu nih teman-teman yang lain? Apa itu siapa itu Gen Z? Oke. Generasi Gen Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun dari dulu 1997 sampai 2012. Itu namanya generasi Gen Z. Berarti kalau sekarang usia mereka berapa? Belum. Usianya 8 sampai 23 tahun. Berarti kalian termasuk gak? Kalian di atas 8 tahun gak? Nah, itu namanya generasi apa? Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Alpha, mulai tahun berapa? Hah? 2025, 2024, 2025 itu Gen Alpha. Nah, kalau Gen Z kalian termasuk apa? Gen Z. Kalau generasi milenial, generasi ada lagi sebelum Gen Z namanya generasi apa? Milenial. Ada lagi generasi Y, generasi X. Kira-kira kalian ini generasi apa? Gen Z. Bukan Alpha. Kalau Alpha tuh bocil-bocil. Di bawah 8 tahun. Nah kalau kayak Kak Muslim, generasi apa? Milenial apa kolonial? Kalau Kak Muslim, terus om-om yang ada di belakang, bunda-bunda, itu generasi apa namanya? X. Iya. Ada yang bilang X, ada yang bilang milenial. Ala kulihal kita ini sama. Yang sekarang pertanyaannya ada generasi X, Y, milenial, kolonial, Gen Z, Gen Alpha. Persamaannya satu. Yang bisa jawab ambil hadiah. Duduk yang rapi. Ada generasi X, Y, milenial, Gen Z, Gen Alpha, kolonial. Tapi ada satu pertanyaannya. Kita ini sama-sama generasi apa? Kita ini, kalian orang tua, kakek, bapak, om, tante, Kak Muslim. Kita generasi apa? Ya.
Generasi Muslim 100, Masya Allah. Generasi Muslim. Ta'al. Ini yang dulu dapat hadiah, sekarang dapat lagi nih. Ta'al, sini. Dulu, sini dulu, maju sini. Maju dulu. Nih, biar kelihatan nih. Sini sebelah kiri. Nah, biar kelihatan tuh. Kamu lagi live. Nah, namanya siapa? Noval. Dulu Noval katanya berapa tahun yang lalu? 3 tahun ya? Pernah dapat hadiah langsung di sekolahnya. Dari Kamu Muslim. Sekarang dapat hadiah lagi. Kamu Muslim udah lupa nih, udah gede, Masya Allah. Berarti kita generasi apa, Pak? Muslim. Generasi Muslim. Bagus. Kamu termasuk generasi apa tadi? X, Y, Z, Alpha? Z. Gen Z. Oke. Pilih hadiahnya, bebas. Mau Al-Quran? Nah, barakallah ya Noval ya. Sangat ya. Nanti Bunda yang ngasih. Baik. Tulis. Kami adalah generasi Muslim. Tulis dengan tinta emas. Walaupun warnanya hitam. Berarti kita semua termasuk generasi apa adik-adik? Muslim. Sahabat Kak Muslim. Ya, mau generasi X, Y, milenial, Gen Z, Gen Alpha. Tapi kita satu kesamaan kita. Generasi Muslim. Kaum muslimin. Nah, ini nanti kita bahas. Tapi memang ada perbedaan. Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha itu ada perbedaan. Sekarang yang Ahwat. Ada hadiah di sana Om ya? Ahwat. Ada mic-nya enggak? Cok, ada. Apanya? Hadiahnya mau di TF apa di paket? Astagfirullahaladzim. TF. Tawadu kamu ya. Tawadu duit. Ahwat sekarang. Apa ciri-ciri generasi Gen Z? 2 saja minimal. Ciri-ciri generasi Gen Z. Silakan Ahwat. Silakan. Kita lagi live di Kota Bumi nih ya. Di Tangerang. Silakan. Ulangi. Umurnya 9 tahun. Kamu berapa? Oh, kamu berapa tahun? 11. Kamu milenial apa kolonial generasinya? Oh, Gen Z. Oke. Apalagi ciri-ciri yang lain? Sabar. Hah? Yang keras? Hah? Iya betul itu. Tapi ciri-ciri yang lain itu gimana? Ciri-ciri yang lain. Itu sudah saya sebutkan. Apa? Suka menggunakan gadget ya. Suka menggunakan apa? Gadget. Ya kalau Gen Z pakai gadget gak? Gen Z pakai. Kalau zaman dulu orang tua kalian pakainya apa dulu? Dulu tuh namanya telepon rumah. Terus kalau mau telepon tuh diputer gitu ya. Kring, kring. Ya bundanya sama omnya mungkin pernah ngalamin. Atau dulu namanya pager. Tahu pager? Jadi dia bunyi pesan singkat. Titit, kamu Muslim, kopinya sudah matang. Gitu. Jadi kayak kayak tulisan, kayak SMS. Tapi bunyi titit. Nah, pesan masuk. Nah, atau dulu kita menggunakan HP-nya apa? Nokia pisang. Tahu Nokia pisang nggak? Jadi gede, bukannya Android, apalagi Apple. Oh nggak ada zaman dulu, nggak kebayang. Dulu teleponnya model pisang gitu, panjang gitu kan, dan harganya mahal. Dulu beli kartu saja itu bisa sampai 300.000 kartu perdana. Masya Allah. Jadi sulit berkomunikasi. Sekarang Gen Z gampang nggak komunikasi? Pegangnya apa? HP. Kalau mau belanja pakai apa? Kalau mau belajar? Mau beli makanan? Mau tidur? La haula wala quwata illa billah.
Ini kebanyakan Gen Z seringnya pakai HP. Emang boleh main HP? Boleh, tapi harus dikontrol, jangan sembarangan. Inilah yang membuat generasi Z jadi kecanduan. Sebenarnya tujuan gadget apa sih? Untuk mempermudah kehidupan, mempermudah komunikasi, untuk belajar, untuk bisnis, ya enggak? Kalian coba saya mau tanya, yang punya HP angkat tangan di rumah sendiri. Semuanya Bunda, Masya Allah. Ahwat angkat tangan yang punya HP. Wah. Yang punya Instagram. Masya Allah. Yang punya YouTube. Wah. Yang punya TikTok. Banyak banget. Yang punya Facebook. Jarang. Karena Facebook itu biasanya generasinya bapak-bapak. Iya, betul. Ya, namanya Facebook itu dipegang bapak-bapak sama emak-emak. Itu pun buat apa? Bapak-bapak atau ibu-ibu buat Facebook buat apa? Buat dagang. Ya, baik, kita lanjut. Jadi Gen Z itu ciri-cirinya banyak menggunakan gadget. Tapi hati-hati adik-adik ya. Supaya kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan atau kesyirikan. Selanjutnya kita tulis lagi. Bagaimana menjadi Gen Z yang soleh. Bagaimana menjadi Gen Z yang soleh. Jadi supaya kita generasi Gen Z yang gaul dan soleh. Kita itu boleh bergaul gak sih? Boleh. Tapi ada adab-adabnya, ada batasannya supaya tidak kebablasan. Pertama, biar menjadi Gen Z yang soleh. 1. Bukan, sebentar. Dekat dengan Allah. Masya Allah. Supaya menjadi Gen Z yang soleh, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu siapa sih? Coba anak TK itu. Allah itu siapa? Kalau kalian Gen Z udah gede, jawabannya lengkap. Siapa Allah? Ya iya Tuhan. Sohe. Tapi Tuhan juga banyak yang mengaku Tuhan, betul gak? Ada Tuhan berupa patung, ada Tuhan berupa berhala, ada Tuhan berupa pohon, kuburan, setan, matahari, Fir'aun. Itu ilaha, Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan kita hanya satu. La ilaha illallah. Ikuti kamu muslim. La ilaha illallah. Kurang semangat. La ilaha illallah. Coba lomba semangat. Yang ahwat dulu. La ilaha illallah. Nilainya 85. Yang ikhwan. La ilaha illallah. 99 nilainya. Masya Allah. Artinya tidak ada Tuhan. Bukan. Kurang tepat. Nah, Masya Allah. Kadia. Aduh. Ini baru Gen Z keren. Coba apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Masya Allah. Emang selain Allah boleh nggak diibadahi? Enggak. Siapa yang boleh disembah? Allah. Masya Allah. Nama kamu siapa? Nijam. Masya Allah. Ambil hadiahnya. Nih. Masya Allah Nidam. Nih mau kopi nggak? Mau. Mau kopi? Dicobain kopi nih pahit tapi. Aduh. Allah. Kalau Gen Z suka kopi hitam nggak? Gen Z sukanya minuman apa? Cappuccino. Apalagi tuh? Namanya susah ya. Intinya satu kata. Haus. Tokonya namanya. Baik, kita lanjut. Ikuti kamu muslim. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Ikuti dulu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Ulangi artinya. 1, 2, 3. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah itu siapa? Ya jawabannya sama lagi. Bagaimana kalian mau dekat sama Allah kalau nggak kenal Allah? Yang diminta doanya, yang diibadahi. Allah itu yang diibadahi. Allah itu pencipta, betul? Rabbul Alamin, betul? Pencipta alam semesta ini adalah Allah. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Udah siap mati? Kapan kita mati? Bukan kapan-kapan, pasti mati. Nomor berapa urutan kita dicabut malaikat? Mau nomor 1? Allah. Semuanya pasti mati. Siapa yang mencabut nyawa kita? Allah. Dengan malaikat yang mencabut atas perintah Allah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang mati duluan Gen Z atau generasi milenial? Milenial. Yang muda apa yang tua dulu matinya? Yang tua? Belum tentu. Bisa jadi anak muda mati. Betul? Bisa jadi orang tua mati duluan karena ketuaan. Betul? Atau bisa jadi orang lagi sehat. Lagi main bola. Tiba-tiba jungkir balik kena serangan jantung mati. Iya enggak? Ada orang sakit parah. Kakek-kakek stroke. Gak bisa bergerak. 5 tahun gak mati-mati. Ada gak? Ada. Karena belum waktunya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi yang penting kita dekat sama Allah. Ini yang pertama. Apa ciri-cirinya? Bagaimana menjadi genzi yang soleh? Dekat dengan Allah. Tulis lagi, tambahin. Ibadah hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi mintanya jangan di sosmed. Buat status. Aku pengen begini, aku pengen begitu. Wah sirik ini. Mintanya sama Doraemon. La haula wala quwata illa billah. Atau tulis status. Aku pengen jadi orang kaya. Wah, mintanya sama siapa? Allah. Nabi bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Jika kamu minta tolong sama Allah. Siapa yang nolong kita? Kalian punya cita-cita enggak? Punya permintaan enggak? Kalau punya cita-cita, mintanya sama Allah. Ya. Kalian harus berharap hanya kepada Allah. Jadi genzi yang soleh itu dekat dengan Allah. Yang kedua, bagaimana menjadi genzi yang soleh? Yang kedua, rajin ibadah. Rajin ibadah. Tulis. Khususnya apa? Sholat 5 waktu. Kalian rajin ibadah gak? Pertanyaan pertama. Jawab dengan jujur dan cepat. Bisa? Hari ini sholat subuh di mana dan jam berapa? Kamu? Di mana? Jam? Bagus, maju. Masya Allah. Ya. Sini. Hari ini sholatnya di mana? Jam? 4. Berjamaah apa sendiri? Berjamaah. Ini generasi Gen Z. Masya Allah. Siapa namanya? Naufal. Oh sama Naufal namanya. Oh gitu. Kamu? Masya Allah. Ya ambil hadiahnya. Ini sama Bunda. Oh ini ya. Barakallah. Apa? Yang kedua tadi adik-adik? Gen Z yang soleh gimana? Hah? Rajin ibadah kepada Allah. Jadi Gen Z yang soleh itu dia rajin ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jangan males sholat subuhnya. Siapa yang hari ini sholat subuhnya kesiangan? Jujur. Barakallah. Siapa yang sholat subuhnya sendiri? Banyak. Yang berjamaah, angkat tangan. Barakallah. Gampang nggak? Pertanyaan sederhana. Siapa ahwat? Tolong ditunjuk. Ada panitia kan di sana? Ahwat, siapa yang hari ini sudah sedekah? Ayo, yang di Instagram juga boleh jawab. Ya, boleh chatting. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh dan sudah sedekah? Silakan. Ada? Jadi Gen Z yang soleh itu jangan diketok-ketok ya ininya. Ya, silakan Ahwat. Ada gak? Siapa namanya? Coba ngomong. Nama kamu dan usianya. Ya. Yang keras. Nama kamu siapa? Hah? Amira usianya? 10. Hari ini sudah sedekah? Yang keras. Sedekah apa? Ke siapa? Amira? Hah? Senyum. Iya deh, boleh kasih hadiah deh. Bagus, barakallah. Senyum adalah sedekah, boleh. Tapi kita sedekah itu berupa apa aja adik-adik? Harta, apalagi? Makanan, apalagi? Barang, apalagi? Tenaga. Contoh misalkan kalian lagi jalan pagi-pagi ngelihat nenek-nenek bawa barang. Kesian, keberatan Ustadz. Saya bantuin bawa. Itu nenek jalan sendirian. Udah hidungnya bolong. Kepleset. Jatuh kepala sama kakinya misah. Kepala di atas kaki. Tapi yang sedih adik-adik. Nih dengerin. Kemarin kejadian ada kasus. Kamu saya nggak tahu di mana tempatnya. Coba perhatikan. Itu ada nenek-nenek dipukulin. Gara-gara dituduh mencuri. Sampai berdarah-darah. Kalian lihat ya videonya? Emang benar dia mencuri? Mencuri apa? Bawang. Allah, buat masak. Oh gitu, buat apa? Ya Allah, kepepet. Tetap mencuri itu tidak boleh, betul? Tapi kita juga tidak boleh main hakim sendiri. Sampai tuh nenek di apa dipukul apa dilempari ya? Berdarah-darah ya Allah. Ada lagi kasus nenek-nenek lagi minta anterin sama anak kecil. Pernah dengar? Ini nenek-nenek udah lemes. Dia minta anterin sama bocil. Begitu dianterin, disangkanya menculik. Wah ini nenek menculik anak ini. Akhirnya dipukulin, digamparin ya Allah ya Rabbi. Bukan begini caranya dalam kita berakhlak. Betul? Kalau anak yang soleh, kalau ada masalah ditanya dulu. Kamu kenapa mencuri? Dipegang, dilaporkan ke siapa? Polisi atau Pak RT atau Pak RW atau laporin ke Damkar. Salah kok Damkar. Lapor kemana nih kalau ada masalah? Polisi apa Damkar? Sekarang orang aneh. Pencurian, kebakaran, lapor ke Damkar. Kucing jatuh nyangkut, lapor ke Damkar. Lapor ke Pak Polisi atau Pak RT atau Pak RW. Jadi itu harus sedekah membantu orang. Dan yang ketiga tulis menjadi Gen Z yang soleh. Tulis yang ketiga berakhlak mulia. Berakhlak mulia.
Jadi Gen Z yang soleh itu dia berakhlak mulia. Dia itu keren, rajin sholat, Masya Allah. Tauhidnya kuat. Tadi yang nomor satu apa adik-adik? Dekat dengan Allah. Kalau Gen Z jauh dari Allah, apa yang terjadi? Stres, bete. Kaum muslim pernah punya murid, itu dia hampir mau gantung diri, naudzubillah, di rumah. Karena tidak diperhatiin sama orang tuanya. Ada lagi yang jatuh lompat dari lantai 2. Ngikutin Spider-Man. Ini gak benar. Tauhidnya gak kuat. Ada lagi Gen Z yang stres. Gara-gara gak bisa bayar. Bukan. Pinjol. Tahu pinjol? Apa itu pinjol? Pinjaman online. Halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Hah? Karena ada bunganya. Mau gede mau kecil haram. Jadi pinjaman itu tidak boleh ada bunga. Contoh misalkan kalian pinjam uang sama Kak Muslim 100 juta. Kaya banget Kak Muslim ya? Berapa pinjamnya? 100 juta. Nah nanti balikinya 100 juta lebih 500.000. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang haram apanya? Ini riba. Yang 500.000 itu riba. Kalau kalian minjam 100 juta, balikin 100 juta. Kalau minjam 10 juta, balikin 10. Kalau minjam 5.000, Kak Muslim aku minjam 5.000. Aku nggak tega nih. Ini aku balikin 7.000 buat hadiah teman aku. Boleh gak? Ini riba. Pinjol begitu. Bahkan lebih parah lagi kalau nggak dibayar, bunganya makin besar. Ada kisah. Kak Muslim punya murid usianya 19 tahun. Kuliah di Jogja. Bapaknya telepon, nangis-nangis. Kak Muslim. Suaranya kayak gitu ya. Kak Muslim. Ini anak saya nih, tolong diruqyah, kesetanan. Ini mah bukan kesetanan, tapi kecanduan. Kecanduan apa Kak Muslim? Jadi rupanya awalnya dia main game online. Tahu game online? Serem apa seru? Masa serem? Dia main game online, kemudian ada aplikasi yang menawarkan pinjol. Biasanya game online itu ada saldo nggak? Ada saldo nggak? Ada saldo. Akhirnya dia pinjol, kemudian dia masukkan saldo. Apa yang terjadi? Kalah. Dia bisa dapat uang dan dia harus bayar pinjol. Kemudian itu kan pinjol itu dia dicatat 5 telepon, betul nggak? Diteleponin tuh nggak bisa bayar, malu dia. Akhirnya dia bingung. Kemudian apa yang terjadi? Orang tuanya tahu dan diteror. Kemudian sampai-sampai dia mau bunuh diri. A'udzubillah. Nyebur ke Kalimalang. Akhirnya ditahan sama keluarganya. Jadi stres. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Dia tidak rajin ibadah. Kebanyakan main game online. Sampai-sampai ayahnya ini buat bayar pinjol, jual rumah. Rumahnya ada 2, yang satu dijual. Bapaknya sampai nangis-nangis. Kalau enggak habis dia. Ini ada sebuah kisah bagaimana efek dari gadget. Kebanyakan main HP atau game online. Karena dia jauh dari Allah. Makanya akhlak yang anak Gen Z itu akhlaknya mulia. Ya, tulis akhlak mulia adalah jalan menuju surga. Akhlak mulia adalah jalan menuju surga. Akhlak mulia adalah jalan menuju surga. Udah adik-adik? Akhlak mulia adalah jalan menuju surga. Jadi kalau Gen Z mau masuk surga, akhlaknya harus mulia. Lalu bagaimana akhlak mulia itu? 1. Ciri-ciri akhlak mulia.
berbakti kepada orang tua. Jadi kalau mau jadi Gen Z yang soleh, dia harus berbakti kepada orang tua. Yang bisa jawab angkat tangan. Kenapa kita harus berbakti pada orang tua? Ya kamu yang gede, Masya Allah. Ya. Tal. Enggak digigit, gak apa-apa maju. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Itu pertanyaannya. Gampang apa mudah? Enggak usah dikasih tahu emangnya. Cukup biar sendiri maju. Siapa namanya? Abdullah. Siapa namanya? Kok bedul? Namanya siapa? Maju. Masya Allah, Masya Allah. Kalah. Sini. Ya. Ini Gen Z yang soleh ya, Masya Allah. Sini Kak dia. Namanya siapa? Fajri. Salaman dulu dong. Ya. Kenapa kita harus berbakti pada orang tua? Mana ada mic-nya nggak? Mic-nya mana? Ini. Ya, jawab Fajri. Kenapa? Karena bisa mendapat pahala. Yang keras. Karena bisa mendapat pahala. Coba biar dengar. Yang keras dong. Karena bisa mendapat pahala. Masya Allah. Pahala itu makanan, minuman atau apa? Kok doa? Pahala itu apa? Balasan dari Allah. Iya. Kamu mau dapat pahala nggak? Mau pahala apa hadiah? Jadi nggak dapat hadiah. Masya Allah. Oke, kamu kenapa lagi selain berdapat pahala berbakti sama orang tua biar apa? Biar apa? Oke, nanti yang lain yang jawab. Baik, masih ada orang tua nggak? Ibu, bapak? Masya Allah. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan buat ayah dan ibu kamu? Silakan. Sampaikan beberapa kalimat. Manggilnya apa? Ayah, ibu? Ayah, ibu. Oh ya, main. Sini. Nih, pakai kamera ya. 1, 2, 3. Ayah, ibu. Sini biar kelihatan sini. Nah. 1, 2, 3. Ayah, ibu. Hah? Gak apa-apa, bebas. Ayo. 3 detik. 1, 2, 3. Ayah, ibu. Apa yang kamu rasakan ya dalam hati kamu sama ayah ibu? Kalau nggak jawab, berdiri sampai selesai di sini. Nah, kamu saya hitung sampai 5, kamu jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ayah ibu. Ayo cepat. Bebas, kalimat apa aja. Sini jangan jauh-jauh, nggak masuk kamera. Ya. Ayah, ibu, makasih udah rawat aku. Masya Allah. Ulangi. Ayah ibu. Makasih udah rawat aku. Makasih sudah merawat aku. Kasih semangat. Cakep. Ulangi. Cakep. Masya Allah. Baik nih silakan ambil hadiahnya sama bunda ya. Barakallah. Senyum manis ya. Ayah ibu terima kasih sudah merawat aku. Luar biasa. Nanti didengar sama ayahnya nih ya. Barakallah. Jadi yang pertama akhlak mulia apa adik-adik? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua ciri akhlak mulia tulis. Berbuat baik kepada teman dan orang lain. Berbuat baik kepada teman dan orang lain. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi Gen Z yang soleh itu dia berbuat baik kepada teman. Akhlaknya mulia. Kenapa? Nabi bersabda. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi sama teman itu harus baik. Enggak boleh berkelahi. Enggak boleh bermusuhan. Enggak boleh gontok-gontokan, apalagi tawuran. Tak bahaya tak? Bahaya gak tawuran? Bahaya. Coba lihat sekarang tuh di Jakarta, naudzubillah. Di tepatnya di Manggarai. Berapa hari yang lalu tawuran pemuda. Padahal beda RT doang. Atau tawuran gangster motor. Naudzubillah. Itu ngeri. Kalian tahu sekarang anak muda Allah
tawurannya bukan bawa bambu, bawa celurit. Bawa pedang. Dosa nggak adik-adik? Dosa. Lah kita yang kita hadapi orang Islam apa musuh? Orang Muslim. Boleh nggak sesama Muslim berkelahi? Nggak boleh. Dosa sesama Muslim berkelahi. Apalagi saling membunuh. Ini dosa besar. Perhatikan ya. Kita sebagai Gen Z yang soleh tidak boleh berkelahi. Apalagi tawuran. Paham? Paham Tum? Gak boleh kata-kataan. Saling mencela. Gak boleh. Dosa. Kamu itu kecil, hitam, pendek, hidup lagi. Allahu Akbar. Dosa gak begini? Ente bahlul. Kamu bodoh. Boleh gak mencela? Gak boleh. Oke, sekarang pertanyaannya buat akhwat. Akhwat. Pertanyaannya. Sebutkan satu contoh perbuatan baik kepada teman yang sudah kamu lakukan. Satu saja. Silakan, Ahwat. Ahwat, satu contoh. Ya Ikhwan, bisa? Satu, kamu maju satu. Ahwat. Apa contoh? Contohnya apa? Ini nih jawaban ini. Nanti Ahwat boleh jawab. Contoh perbuatan baik kepada teman. Apa? Yang pernah kamu lakukan. Bagi apa? Sama? Makanan apa? Risol. Dia yang minta apa kamu yang kasih duluan? Hah? Coba misalkan ini teman kamu Muslim. Namanya Muslim. Gimana kamu bilangnya? Gak mau, maunya fulus. Kamu punya uang yang merah. Baik, kasih semangat. Cakep. Saling berbagi makanan. Barakallah, ambil hadiahnya. Ya, bagus. Ahwat, apa contoh perbuatan baik kepada teman? Selain berbagi makanan. Emang kenapa pulpennya? Dia nggak bawa. Terus kamu pinjemin apa kamu kasih? Kenapa nggak dikasih sekalian? Apa? Barengan. Kamu beli lagi. Kamu mau kasih apa mau kamu pinjemin? Kenapa nggak dikasih? Kan murah harganya. Hah? Emang nggak bisa beli lagi? Bagus, barakallahu fikum. Ya, dapat hadiah. Baik, yang lain. Apa contoh perbuatan baik kepada teman? Oke, masuk. Masya Allah, maju. Nah ini. Selain pinjemin pulpen, selain bagi makanan. Apa? Banyak gak adik-adik? Banyak. Apa contohnya? Sini, sini. Deketan. Apa contohnya? Pegang pakai ini. Pakai mic. Meminjamkan uang. Pinjol dong. Selain minjemin apa? Selain minjemin, selain ngasih. Apa? Perbuatan baik yang kamu lakukan sama teman kamu. Membantu Ah, kesusahan. ini bagus. Ulangi. Sini, ulangi. Membantu teman saat kesusahan. Contohnya kesusahan apa? Teman kamu lagi apa? Kesusahan kerja kelompok. Oh, susah kerja kelompok kamu bantuin. Kamu bantuin ngisi jawabannya. Enggak ya? Diskusi ya. Baik, barakallah. Kasih hadiah, barakallah. Bagus. Barakallah. Baik adik-adik, itu membantu teman. Jadi ciri Gen Z yang soleh itu tadi apa? Akhlak mulia gimana? Berbakti kepada orang tua. Apalagi? Ciri akhlak mulia apa tadi? Membantu teman. Yang ketiga, ciri akhlak mulia berkata baik dan sopan.
Jadi generasi Gen Z yang soleh itu dia kalau ngomong yang baik dan sopan, tidak suka ngomong kasar. Paham? Berkata baik dan sopan. Gimana hadisnya? Siapa yang hafal? Gimana? Ah, bagus sini. Kamu udah dapat hadiah belum? Nah, sini. Masya Allah, bagus nih. Ah, ini hadisnya nih. Sini dekat kamu sih. Pegang. Yang keras. 1, 2, 3. Artinya, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Masya Allah, kasih semangat, cakep. Nama kamu siapa? Asia. Pakai mic. Asia. Umur? 10 tahun. Kak? 10. Kamu generasi apa? Gen Z. Gen Z. Kenapa dinamakan Gen Z? Ya, bagus. Ambil hadiahnya, bagus. Ya, dapat. Oh, yang ikhwan habis. Ya, sekarang akhwat. Barakallah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pahala dari Allah ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir. Tadi menjadi generasi Gen Z yang soleh. Pertama apa? Dekat dengan Allah. Yang kedua, beribadahnya kepada Allah. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, tulis. Rajin menuntut ilmu agama. Rajin menuntut ilmu agama. Ngaji. Jadi supaya menjadi Gen Z yang soleh, dia harus rajin belajar. Rajin ngaji. Belajarnya yang utama adalah belajar agama, tauhid. Belajar fikih, belajar bahasa Arab. Kenapa? Buat kita bisa ibadah kepada Allah. Ini Kak Muslim salut nih sama yang belakang nih. 1. Kamu umur berapa? Umur 14. Kamu? Ya, ini yang belakang-belakang sudah remaja. 17 tahun ke atas. Masya Allah. Ini bukan milenial lagi. Kolonial. Saya serius, beliau ketawa. Masya Allah. Ini yang belakang ini anak-anak muda yang masih kajian. Cakep gak adik-adik? Cakep. Masya Allah. Bagus. Kamu Muslim kasih jempol sama kelingking. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang anak-anak SD, TPA. Itu waktu TK, SD rajin ngaji. Betul? Tapi begitu lulus SD, SMP, SMA hilang. Yang biasanya nongkrong di masjid, nongkrongnya di mana? Di kafe. Sambil vape. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dulu juga ahwatnya rajin ngaji, nutup aurat, ABG, ahwat berjilbab gede. Begitu SMA kuliah, pakai bajunya, baju adiknya dipakai. Bajunya merek You Can See. Bupati, buka paha tinggi-tinggi. La ilaha illallah. Boleh gak begini? Gak boleh. Haram gak ahwat? Haram. Ahwat itu harus menutup aurat. Jangan mentang-mentang udah gede, auratnya dibuka. Boleh gak adik-adik? Tidak boleh. Jadi harus istiqomah. Tulis di buku kalian. Saya Gen Z yang soleh dan istiqomah. Catat dengan tinta emas walaupun warnanya biru. Saya Gen Z yang soleh dan istiqomah. Tetap ngaji. Tetap rajin sholat di masjid. Betul? Tetap berbakti kepada orang tua. Betul? Tetap berakhlak mulia. Betul? Tetap hafal Quran. Betul? Itu namanya Gen Z yang istiqomah. Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat. Surat Fussilat. Innalladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ada tahu artinya? Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tetap sholat, tetap ibadah, tetap ngaji. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Kalian tahu malaikat sayapnya berapa? Ratusan, 700. Besar. Malaikat itu besar. Kemudian apa kata malaikat? Allah takhafu. Jangan kalian khawatir. Wala tahzanu. Jangan sedih. Wa abshiru. Berilah kabar gembira buat kalian. Bil jannah. Dengan kalian masuk surga. Mau masuk surga gak? Sendirian apa sama keluarga? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah bisa masuk surga. Didoakan siapa? Didoakan siapa? Malaikat. Malaikat doain. Malaikat. Allahu Akbar. Malaikat itu makhluk Allah yang paling mulia. Tidak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Didoain sama malaikat. Makanya istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kamu Muslim karena waktunya singkat. Selanjutnya sebelum ditutup ada yang mau bertanya silakan. Dari Ahwat dulu. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu-maluin. Bertanyalah kalian sebelum kalian ditanya di kuburan. Udah siap ke kuburan? Apa yang dibawa? Mobil dibawa enggak? Rumah dibawa enggak? Harta dibawa enggak? Yang dibawa apa? Bukan. Yang dibawa kain kafan. Cuman 3 lembar. Dan itu bakalan hancur. Tapi ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai kita mati. Yang pertama, sedekah jari. Ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Yuk kita doakan orang tua kita. 1, 2, 3. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doakan orang tua. Silakan yang mau bertanya. Dari Ahwat atau Ikhwan? Ahwat silakan. Atau Ikhwan dulu mau bertanya juga boleh. Ya. Oh ya, mau tanya silakan. Oh tak mau. Silakan. Apa itu istiqomah? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Istiqomah adalah konsisten. Terus menerus berbuat kebaikan. Saya ulangi ya. Istiqomah itu adalah konsisten. Terus menerus berbuat kebaikan dan ketaatan. Tidak berubah-ubah. Kayak tadi contohnya. Waktu TK, SD dia rajin ke TPA. Rajin ngaji. Perhatikan. Begitu dia SMP, SMA, bahkan kuliah, dia masih tetap ngaji. Dia masih tetap taklim. Itu namanya istiqomah. Wallahu a'lam. Yang lain? Ikhwan juga boleh tanya. Ya, mau tanya apa? Ya. Apa? Gen Alpha. Ya, Gen Alpha itu generasi yang terakhir ini.
Yang lahir sekitar tahun 2024 ya. 2025. Ini yang masih kecil-kecil. Atau lebih kurang dari itu. Di bawah 8 tahun. Ini gen alpha nih lebih susah lagi nih. Agak-agak males-males. Iya kan? Mager. Tahu gak mager? Males gerak. Kalian jangan mager. Harus bergerak gen Z itu. Betul? Harus semangat gen Z itu. Betul? Sampai kapan? Sampai mati. Bagus. Ahwat silakan. Ulangi, saya kurang jelas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya. Umur kamu berapa yang bertanya? 12. 16. Masya Allah. Dari Gen Z nih. Bagaimana kamu muslim kalau hati kita keras? Perhatikan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang hatinya keras. Ini surat apa nih? Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ada orang-orang faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kenapa? Pertama, dia banyak berbuat maksiat. Yang kedua, sebabnya dia jauh dari Allah. Jadi ketika hati kita keras, langkah pertama kita mendekat kepada Allah. Istighfar. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, kita datangi orang soleh. Minta nasihat. Datangi ustadz. Ustadzah tolong nasihati saya. Yang ketiga, biar hati kita lembut, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Innalladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Jadi supaya hati kita lembut baca Quran. Sama artinya sambil nangis. Dan yang terakhir kita bertobat, berdoa kepada Allah sambil nangis sendirian di tengah malam. Insya Allah dengan tangisan itu kita akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Ahwat? Sabar. Gen Z harus sabar. Sabar itu disayang Allah. Ada Silakan. Hah? Cukup. Baik. Cukup ya. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Ikuti kamu muslim. Kami generasi Gen Z. Soleh dan istiqomah. Rajin ibadah. Berakhlak mulia. Dan berbakti kepada orang tua. InsyaAllah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.